Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan untuk cinta dan hidupmu. Kira-kira pesan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang Taurus. Kita lihat dulu apa yang terjadi pada dirimu sebelum apa yang akan terjadi padamu atau pesan semesta untukmu. Wah, dan untuk percintaan ini umum ya, entah untuk percintaan, entah untuk hubungan, untuk keluarga, ataupun untuk diri sendiri ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Dan ya itu harus juga dilakukan, bukan hanya didengarkan. Kebanyakan Taurus juga itu mendengarkan doang, untuk melakukannya kadang-kadang bingung ya, pasif ya. Oke. Di sini ada Seven of Wands ya. Di sini Seven of Wands ini kan dalam artian nih banyak sekali orang-orang yang berselisih kepadamu, atau mungkin contohnya ada beberapa yang nggak connect ya, tidak sevibrasi, saling menantang, ataupun mungkin kondisinya juga bisa di sini kamu yang malah dizolimi ya, ataupun mungkin kondisinya Taurus yang menjadi korban ya, orang playing victim, seakan-akan dia yang berbuat, dia yang serasa jadi korban ya. Ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini ada beberapa dari kamu yang masih memendam rasa sakit hati dan amarah dari kejadian masa lalu, yang mana di sini two of sword ya, menjadi benalu buat dirimu sendiri ya. Kenapa? Karena saya merasa di sini Taurus masih memendam rasa benci, amarah, kekecewaan, sakit hati yang mendalam ini, entah dalam pekerjaan. Mungkin bos saya ini terlalu begini-begini, gaji saya kurang, saya sudah lama tapi selalu dimarahi. Ya saya sudah lama tapi nggak naik-naik gaji ya. Terus pekerjaan saya selalu salah di mata pimpinan, saya dimarahi terus. Ataupun mungkin sahabatmu suka menyikut ya, ataupun mungkin kompetitor tidak sehat, menjelek-jelekan perusahaanmu, menjelek-jelekan produkmu, nama baikmu, dan lain-lain. Ataupun mungkin ada pilih kasih dari orang tua masa lalu, ataupun mungkin kondisinya saat ini kamu lagi terpuruk dan orang-orang pergi meninggalkanmu, sehingga ya itu ada kekecewaan dalam dirimu yang akhirnya membuatmu hidup jadi agak sedikit tidak nyaman ya. Di sini ada the lovers ya, yang mana kamu menginginkan akan cinta sejati, kedamaian batin, kedamaian jiwa, tetapi itu tidak dapat kamu dapatkan karena banyak ibaratkan impian-impian yang terpuruk ya, seakan-akan masih ada trauma di masa lalu yang akhirnya membuat hubungan lagi kandas, atau kamu marah dengan pasangan, kecewa sama pasangan, ataupun mungkin kondisinya juga pasangan belum memaafkan kamu 100%, sehingga energi kamu sama seperti dirinya, yang mana ya rasa kekecewaan yang sangat mendasari itu gitu. Ungkit lagi ya, masalah yang sudah selesai diungkit-ungkit terus, ataupun malah menyebarkan permasalahan baru, menyebabkan masalah baru, masalahnya disebar ya. Disebar nih artinya contohnya kekurangan kamu di sini A ya, maksudnya masalah ini cuma masalah tentang A, topiknya A, tapi merembes B, C, D, E, F, G sampai Z, jadi nggak kelar-kelar
Ya, karena di sini ada salah satu mencari pembelaan dan pembenaran, di mana temperance, kamu ingin mendapatkan kedamaian, tetapi itu tidak terjadi, sama seperti the lovers ya. Kamu ingin mendapatkan cinta sejati, tapi karena masih ada trauma sehingga cinta itu selalu kandas ataupun selalu saling menyakiti dan tersakiti. Kenapa bisa terjadi seperti gitu ya? Saya lihat di sini kamu orang yang ceria ya, tetapi seakan-akan dalam hidup banyak sekali hambatan yang membuat kamu tidak ceria lagi sekarang, terutama masukin masalah pekerjaan, tekanan hidup dan keuangan ya. Mungkin sekarang kamu banyak dililit hutang, ataupun mungkin kondisi kamu lagi terpuruk ya, nggak ada kerjaan atau lagi sepi penjualan ataupun apapun, sehingga mempengaruhi kebahagiaanmu. Ataupun mungkin kondisinya kamu pisah dengan pasanganmu, cerai, sehingga kamu merasa sedih yang teramat dalam ya. Atau ada hubungan triparty sehingga kandas, ataupun adalah kekecewaan, sakit hati, amarah yang ada dalam dirimu atas perbuatan dia, ataupun mungkin kamu yang diduakan, ataupun mungkin kondisinya kamu yang mendua ya. Jadi kamu merasa kamu yang diduakan gitu, seakan-akan kamu berhubungan dengan orang lain yang sudah mempunyai pasangan. Jadi kamu serasa kamu nggak berarti apa-apa buatnya, kamu hanya dipermainkan. Ada rasa kekecewaan yang mendalam dari Taurus ya. Saya lihatnya ini energinya kayak macam udah deh, capek deh Kak Ica, nggak usah ada yang bilang Kak Ica kok telanjangi kami ya. Semua aib-aib kamu dibuka. No ya. Ini untuk pembelajaran, bukan membuat atau membuka aib kalian. No, ini pembelajaran buat kamu bisa jadi lebih baik. Saya kan harus begitu, dimana dokter harus mendiagnosa dulu baru memberikan obat. Nggak bisa nggak diperiksa baru kasih obat ya. Kalau mungkin tarot leader lain beda caranya, saya seperti begini. Jadi ya kamu yang harus bisa menyesuaikan dengan saya gitu ya. Karena saya tuh harus tahu dulu masalahmu di mana. Karena ibaratkan gini, kartu tarot ini kan kartunya sama, masalahnya di mana, nah itu jawabannya itu gitu. Artinya jawabannya pasti beda walaupun kartunya sama, sesuai tema. Ada yang tanya, Kak Ica nggak usah dikasih judul, nanti judulnya pada saat selesai pembacaan saya bingung ya, nanti kemana gitu arahnya. Ibaratkan kita mau berangkat nih ke keliling dunia mana dulu yang kita mau tuju ya, apakah ke Eropa ataukah ke Asia ataukah kemana, atau bingung kan ya. Di mana-mana kita kan harus ada tujuan dulu. Nah sama, saya harus tahu dulu penyakit kamu di mana, supaya pada saat pesan semesta yang ingin semesta sampaikan, baru saya sangkutkan ke situ jawabannya itu. Bukan kita ya, saya nggak tahu tarot leader lain kan, masing-masing punya cara yang berbeda-beda ya, karena kemampuan orang itu juga beda-beda. Ada beberapa yang memang langsung tepat, oh ini maksud saya mau langsung ke sana, jadi terserah dia mau ke mana-mana ya terserah. Tapi kalau saya nggak bisa, saya harus sesuai dulu temanya apa, baru saya angkat permasalahan kamu. Yang seperti sekarang kondisinya, kamu banyak masalah. Banyak masalahnya dari dalam diri, bukan dari pihak luar, dari dalam diri ya. Karena memendam rasa kekecewaan, amarah yang sangat mendalam. Walaupun mungkin kehidupan kamu biasa-biasa aja, penuh dengan tanda tawa, penuh dengan perjuangan. Di sini ada Queen of Swords, di mana serasa kayak macam kelihatan tangguh ya, tetapi ternyata kamu hatinya rapuh di dalam, penuh amarah, kekecewaan nih. Di sini ada Death ya, yang mana udah deh, udah capek, udah malas tahu aja deh, udah pusing, udah stres. Saya menyerah juga bingung, mau lanjutkan juga bingung, ya sudah. Lebih banyak di sini King of Sword, di mana ya sudah, saya hanya bisa duduk diam dan lebih mengamat dibandingkan pekerja atau apa ya. Artinya sekarang lebih intinya ya sudah, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo, pokoknya semesta mau bikin apa ya sudah itu aja ya. Saya sudah nggak mau terlalu fokus dengan yang terlalu wow, udah capek, udah lelah, sekarang waktunya istirahat. Udah lelah aja, udah capek, udah kayak macam ibaratkan udah putus asa gitu ya, karena apa yang kamu inginkan tidak terwujud, bahkan malah terpuruk ya, karena kekecewaan itu kamu pendam terus. Ini banyak juga kekecewaan dari orang sekeliling kamu ya, terutama keluarga, entah pasangan, entah orang tua, adik, kakak. Keluarga ini yang paling utama. Kenapa? Karena saya lihat di sini ada beberapa yang tidak mensupport ya. Kamu maunya begini, malah
nggak support, bahkan mungkin membanding-bandingkan kekurangan kamu dengan kelebihan anak lain, mungkin kakakmu, adikmu, ataupun mungkin contohnya pasanganmu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, ya, ataupun mungkin tidak mengerti perasaanmu, dia nggak pernah foto kamu taruh di sosial media, tapi kalau dengan sahabat-sahabatnya yang lawan jenis mesra sekali. Ya ada beberapa yang mungkin menurut dia biasa aja, kita kan sahabat, tetapi akhirnya kamu merasa cemburu yang sangat tidak nyaman, ya. Tetapi tetap aja dia juga nyebelin, ya, karena ada beberapa pasangan Taurus ini orangnya keras kepala juga, ya. Jadi Taurus juga kadang-kadang, aduh nih orang nih gimana ya, apalagi kalau udah nikah, lepas dari tanggung jawab ada, ya, mau cerai juga salah, tidak juga salah, bingung. Jadi udah lebih, ya udah deh, pasrah aja. Ini energinya udah capek, lelah, sampai saya udah bicara capek, lelah, ini badanku, ya. Saya kalau menyerap energi orang itu kayak macam saya ingin cari judul-judul yang agak sedikit tidak terlalu berat, ya, tetapi kok judul saya rasa dari tadi ini judulnya nggak berat, ya, pesan semesta doang, ya. Ternyata berat sekali, ya. Berarti energi kamu saat ini berat, karena beberapa hari atau beberapa bulan kemarin saya juga pesan semesta kadang-kadang ringan, ya, ternyata berat, ya. Baru 2 loh, barusan Taurus dan Sagittarius berat-berat, ya. Wah, keren, berat amat. keren kenapa? Karena dari tadi saya reading Sagittarius, jawabannya keren, semoga sekarang keren, ya. Karena biasa kalau berat itu jawaban atau yang ingin semesta sampaikan kepadamu tuh pasti bagus, ya. Karena ada penguatan seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat dari dirimu, ya. Dan semoga resonate, ya. Sebenarnya ini masalah ini bukan dari orang luar, ya. Kalau orang luar sih kamu ya mungkin cuman 30% lah, tetapi kebanyakan toksik untuk dirimu sendiri. Nah, ini sama seperti yang kemarin pembahasan kita tentang toksik. Sebenarnya banyak yang toksik bukan hanya dari lingkungan, tetapi dari dalam diri Taurus sendiri. Oke, itu yang saya lihat, ya, dari dirimu, ya. Dan saya mau ke pesan semesta. Kita lihat. Saya ambil 4 kartu, ya. Saya ambil yang ini aja, yang ini, dan yang ini. Jadi 4. Apa yang ingin semesta sampaikan? Dan di sini ada number. Kalau angel number, kalaupun ini sudah pernah kamu lihat, berarti ini sedang menuju padamu, ya. Dan kalaupun belum, berarti ini akan menuju, ya. Bagaimana ya? Kalau kamu sudah pernah melihat, berarti ini tidak akan lama gitu akan terjadi. Dan kalaupun seandainya belum, berarti ini sedang menuju padamu, ya. Jadi siap-siaplah. Percaya tidak percaya, ya nanti kamu buktikan sendiri. Soalnya dulu saya juga gitu, percaya tidak percaya, tapi ternyata itu yang terjadi, ya. Oke, kita buka yang pertama, pesan semesta dan angel number 3, ya. 333 atau angka kembar 3. Di sini semesta mau menyampaikan kepadamu adalah malaikat pelindungmu ada di dekatmu, ya, dan melindungimu. Ini kan kamu penuh dengan ketakutan, kecemasan, ya, padahal sebenarnya malaikat itu ada dekat kamu, melindungimu. Jangan ada takut, jangan ada ketakutan. Hidupmu saat ini sudah balance, ya, harus balance. Kalau seandainya kamu sudah mendapatkan sudah ini, ya, sudah pernah lihat angka 333, berarti hidupmu saat ini sudah balance. Dimana saya lihat tadi, ya, kamu agak sedikit menarik diri dari orang-orang toksik, ya. Ataupun mungkin kamu, ya, itu berusaha untuk menyembuhkan luka batinmu. Sedangkan kalau seandainya kamu dalam tahap belum melihat angka ini, berarti kamu akan menuju ke sana, lebih mencintai diri sendiri untuk bisa membalancekan antara hati dan pikiranmu, ya. Dan tetap harus bisa kamu naikkan vibrasimu, ya. Menaikkan vibrasi ini artinya tetap dalam keadaan bahagia, bukan keadaan yang sedih, marah, kecewa, ya. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang sudah berusaha untuk menetralkannya dengan cara lebih spiritual, dimana kamu menaikkan sisi spiritualmu, lebih dekat dengan semesta, ya. Dan sama, malaikat juga mendukungmu, dia ada dekatmu, melindungimu, ya. Jadi kadang-kadang kamu ada ketakutan, wah saya takut setan, tapi ujung-ujungnya nonton film setan, nonton film horor, ya ngapain? Kalau kamu tuh kadang-kadang takut, ya, takut setan, tapi kamu tidak tahu bahwa
Ada juga malaikat yang melindungimu, kenapa kita harus takut? Sedangkan di sini semesta lihat tuh, semesta melindungimu, malaikat pelindungmu ada di dekatmu untuk melindungimu. Jadi jangan takut. Ya, mungkin kamu sekarang ada tekanan, entah tekanan apapun. Jangan pernah takut karena pertolongan itu selalu ada untukmu. Ya. Sekarang kamu mau menerima itu tidak? Nah ini, kamu mau menerimanya tidak? Susahnya di situ, sudah ada untukmu tetapi belum kamu mau menerimanya. Jadi dia belum dikasih. Sekarang kamu mau menerima itu tidak? Itu tergantung pada dirimu lagi. Oke, ya. Oke, di sini ada triple 2 atau angka kembar 2, soulmate yang akan datang. Wah, ini soulmate ini akan datang nih, ya, untuk berteman atau berpasangan. Soulmate ini dalam artian orang yang sevibrasi dengan dirimu, ya. Jadi nggak terlalu kayak macam kalau kita bilang soulmate itu langsung tertuju pada pasangan. Bisa teman kamu, orang-orang seorang keluarga yang mana mungkin dulu tidak sevibrasi dengan dirimu, akhirnya sevibrasi. Yang dulu mungkin kamu ribut dengan mereka, akhirnya sekarang berteman baik, ya. Jadi entah ini di keluarga, entah di pasangan ataupun orang baru yang akan datang masuk dalam hidupmu, ya. Dimana mereka adalah orang tepat untukmu, ya. Jadi jangan takut, orang-orang baik akan datang kepadamu sesuai vibrasimu. Kamu menarik vibrasi baik, kebaikan akan datang pada dirimu. Kamu menarik ke vibrasi penuh dengan ketakutan, kecemasan, ya jangan salahkan semesta, itu doamu. Ya, karena kamu menarik ketakutan, kecemasan lainnya yang akan datang pada dirimu. Jadi sekarang itu naikkan vibrasi, sama seperti yang tadi, malaikat pelindungmu menjagamu, nggak usah takut. Supaya orang-orang baik akan datang masuk dalam hidupmu. Dan sekarang kamu sedang lelah, beristirahatlah sejenak supaya bisa menetralkan vibrasimu. Lelah ini kan juga penuh dengan tekanan. Contohnya kita capek baru dipaksa, itu kan tekanan. Jadi harus bisa lebih beristirahat, bisa lebih sabar, bisa lebih mengontrol emosi. Supaya apa? Supaya energimu up, kamu bisa memancing orang-orang baik, orang-orang hebat masuk dalam hidupmu. Ya, itu dari triple 2. Kita lanjut lagi ya. Angka triple 9 ya, atau 9999. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan batin. Wah, kamu di sini akan mendapatkan kebahagiaan batin, ya. Jadi ya mungkin kamu akan terlepas dari beban ataupun kamu lebih memaafkan diri sendiri, ya. Ada fase baru yang akan terjadi dalam hidupmu, ya. Jadi dia hampir mirip dengan kebangkitan spiritual ataupun lebih mencintai diri sendiri atau self love, ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini kamu akan lebih peka juga terhadap orang lain, ya. Jadi kamu akan mendapatkan kebahagiaan batin. Pokoknya intinya kamu lebih ingin ke diri sendiri, bukan berarti egois, tetapi semesta akan menuntunmu untuk bisa lebih yakin pada kemampuanmu dibandingkan terlalu mengemis kepada orang lain yang belum tentu sevibrasi dengan dirimu, bahkan menjadi toksik buatmu. Nah ini ya, jadi kamu akan bisa pede. Itu jalan semesta yang akan semesta berikan kepadamu, ya. Entah keuangan, ya, mungkin kamu sekarang terpuruk, ya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan di mana saya akan melunasi pelan tapi pasti dan akan kembali. Saya mulai dari nol lagi, tetapi tetap pasti akan kembali. Saya bisa bangkit, ya. Ataupun yang tadi pasangan, kalau pasangan sudah pisah, mungkin kamu tekanan batin, kamu lebih memaafkan diri sendiri dan memaafkan pasanganmu di masa lalu dan bisa lebih move on, enjoy, ya. Akhirnya kamu bisa mendapatkan orang yang baru, orang yang baik juga. Ataupun mungkin kondisinya kamu lebih mencintai dirimu sendiri tanpa ada keterikatan atau ada kemelekatan untuk bisa dicintai orang lain, seperti gitu ya. Jadi akan terjadi fase baru dalam hidupmu, entah cinta baru, entah pekerjaan baru, ini contoh ya, ataupun mungkin apapun yang baru, yang mana lama kamu tinggalkan. Kamu lebih memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, begitupun juga kamu memaafkan orang lain dan lebih peka terhadap mereka yang membutuhkan bantuanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke angka terakhir. Di sini ada triple 4 atau angka angel number 4. Malaikat pelindungmu membimbingmu ke jalan yang benar untukmu. Dia akan membimbingmu, jangan takut. Mungkin kamu sekarang kondisinya lagi tidak di jalan yang salah. Seiring waktu dia akan membimbingmu ke jalan yang benar, sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu. Jadi jangan berpikir negatif, ya.
Ini bagus-bagus semua ya. Semua ini lebih ke spiritual karena kita bicara malaikat pelindung ya. Bicara yang akan datang ke depan dan kamu dilindungi. Di awal malaikat pelindung melindungimu ya. Ada di dekatmu. Di sini dia melindungimu di terakhir 4 ya. Di mana dia akan membawamu ke dunia yang baru, kehidupan yang baru di mana orang-orang baik, orang-orang hebat akan datang pada dirimu. Jadi apa yang terjadi pada dirimu saat ini lupakanlah yang jelek-jeleknya. Maafkan, lebih enjoy pada dirimu, lebih berfokus pada kebahagiaanmu dibandingkan kebahagiaan orang lain, dan ya lebih produktif ya, dan ya, apapun yang kamu inginkan silahkan gitu, tanpa ada di kayak macam rasa takut. Macam contoh saya mau makan bakso, ya sudah makan aja selama ada uangmu. Aduh tapi besok cicilan gimana, itu kan berarti masih ada rasa takut. Tetapi kalau kamu tahu bahwa ada malaikat pelindung, kamu sambil kerja, udah makan bakso aja dulu. Nanti habis itu setelah saya makan bakso, saya beraktivitas lagi, saya cari duit lagi. Itu kan dalam tanda kutip kan seperti gitu. Dibandingkan kamu menabung, ini bukan ini ya, tapi ini seperti yang saya lakukan. Saya sudah alami soalnya. Jadi kalau saya lapar, ya saya makan dulu. Setelah saya makan, saya kerja. Jadi saya bisa produktif lagi, otak saya encer, saya bersemangat, ibaratkan ada bensinnya full lagi ngegas untuk cari duitnya, akhirnya ujung-ujungnya dapat duit lagi. Nah itu ya, bagaimana kamu kelaparan, kamu mau bisa bekerja? No. Jadi ada beberapa itu yang menabung tapi ujung-ujungnya uangnya habis juga. Karena apa? Tekanan, ataupun mungkin rezekinya nggak bagus ya, begitu aja. Bahkan mungkin orang melihat orang yang suka bersedekah, suka bikin acara atau apa, syukuran ya, yang setidaknya memberikan manfaat juga ya, berbagi berkat buat orang lain, malah rezekinya kok bertambah terus. Nah itu karena memang kita bicara energi kesyukuran, apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya, apa yang kita pikirkan itu yang kita dapatkan. Kalau macam kamu sekarang kondisinya lagi terpuruk, berarti kamu sekarang hatimu lagi tidak baik ya. Kamu bisa menipu manusia dari raut mukamu, tapi hatimu tidak. Semesta tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa ditipu. Jadi kalau sekarang terpuruk, berarti ada yang tidak baik dalam hidupmu, harus kamu perbaiki. Karena kamu memancing energi yang sama sesuai vibrasimu. Seperti gitu ya. Ingat, malaikat pelindungmu selalu menjagamu, semesta, Tuhan menjagamu, jangan takut. Hidup baru, perbaiki dirimu ya, terutama mental dan jiwamu ya. Perbaiki sembuhkan luka batinmu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Jadi jangan pernah takut, pesan semesta untuk cinta ya. Kalau sudah yang berlalu, biarlah berlalu. Kita meraih masa depan yang baru dengan cinta yang baru. Kalaupun memang sekarang kamu sudah mempunyai pasangan, ya berarti hidup baru, pola pikir baru, dengan semangat baru dan gaya hidup percintaan yang baru. Itu yang akan datang ke depan. Jadi jangan terlalu berfokus pada kesalahan, tetapi berfokuslah pada kebaikan, berfokuslah pada perubahan yang positif, supaya hidup kamu juga lebih baik ke depannya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.